Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari konseling kewirausahaan yang beranggotakan 7 orang. Pertama saya sendiri yaitu Revi Faradila, kedua ada Yasinta Nur Izarianto, ketiga ada Ellen Brelia Diniarta Firdaus, keempat ada Firda Maratur Rofiko, kelima ada Elsa Fitriatus Solihah, keenam ada Husnadatul Qoimah, dan yang terakhir ada Aisyatur Ridho. Baik, langsung saja untuk pengertian kewirausahaan akan dijelaskan oleh Yasinta. Baik, untuk yang pertama adalah dalam konseling kewirausahaan adalah A. Definisi kewirausahaan sebagai proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis baru dengan tujuan mencapai keberhasilan finansial dan menciptakan nilai ekonomi. Proses ini meliputi penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan usaha dengan menggunakan cara-cara kreatif dan inovatif. Konseling bertujuan untuk membantu wirausaha dalam menghadapi tantangan bisnis, mengidentifikasi peluang bisnis, dan meningkatkan kinerja usaha. Yang B ada kewirausahaan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengambil resiko, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Karena itu sangat penting, cara mengidentifikasi peluang bisnis pula dilakukan dengan analisa yang cermat tentang kondisi pasar dan pemahaman terkait kebutuhan konsumen. Untuk mengidentifikasi peluang bisnis dapat membuat analisis SWOT hingga meminta kritik dan saran ke konsumen. Konsumen kewirausahaan juga harus memanfaatkan sumber daya yang ada, melakukan inovasi, menghitung anggaran bisnis, dan mengambil resiko yang tepat. Inovasi berwirausaha adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan ataupun permintaan pasar. Inovasi merupakan langkah mutlak yang harus diambil wirausahaan jika mereka ingin tetap relevan di tengah gempuran perubahan zaman. Inovasi menjadi salah satu karakter yang menonjol pada bidang kewirausahaan, dan inovasi dipandang sebagai faktor kunci bagi keberlangsungan dan daya saing dalam perekonomian. Kreasi merupakan suatu proses untuk mengkreasikan dan mengkombinasikan suatu yang baru dalam bentuk produk, jasa, sistem kebijakan yang memberikan nilai tambah sosial, ekonomi, dan budaya. Inovasi tidak harus original, tetapi lebih mendekati suatu kebaruan. Inovasi terjadi melalui 3 level, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Inovasi di level individu disebut perilaku inovatif. Perilaku inovatif adalah suatu intensi untuk menciptakan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan ide baru dalam kelompok dan organisasi yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja kelompok dan organisasi. Kreativitas adalah aspek yang sangat penting dalam kewirausahaan. Tanpa kreativitas, sulit bagi bisnis untuk berkembang dan memenangkan persaingan. Kreativitas memungkinkan pengusaha untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat mengubah permainan, memimpin tren, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Namun, menghasilkan ide-ide kreatif bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang pengusaha merasa terjebak dalam cara berpikir yang sama dan sulit untuk melihat di luar kotak. Untuk membantu pengusaha mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya, pengambilan risiko merupakan aspek kunci dalam kewirausahaan karena melibatkan keputusan untuk menginvestasikan waktu, uang, dan upaya dalam proyek bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Berikut beberapa poin terkait pengembangan risiko dan konteks kewirausahaan. Yang pertama, investasi modal dan sumber daya, yaitu kewirausahaan seringkali memerlukan pengorbanan modal finansial yang signifikan. Yang kedua, waktu dan energi. Pengambilan risiko dalam kewirausahaan juga mencakup investasi waktu dan tenaga yang besar. Seorang pengusaha mungkin harus menghabiskan jam kerja yang panjang. Yang ketiga, ketidakpastian dan kegagalan. Kewirausahaan adalah aktivitas yang penuh dengan ketidakpastian. Yang keempat, pengambilan investasi. Meskipun terdapat risiko besar, kewirausahaan juga menawarkan potensi pengambilan investasi yang tinggi. Selanjutnya D. Ketekunan kewirausahaan. Dengan cara kreativitas dan inovasi kewirausahaan dalam melakukan kreativitas dalam merancang solusi atau masalah klien. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Konselor melakukan komunikasi yang baik untuk mendengarkan dengan empati. Yang ketiga, pemahaman bisnis.
memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek bisnis seperti pemasaran dan keuangan. Yang keempat, ketekunan dan motivasi, yaitu ketekunan untuk membantu klien dalam mengatasi hambatan. Nah, yang kelima, keterampilan analisis. Kewirausahaan memerlukan mengatasi situasi bisnis klien. Selanjutnya yang E, orientasi dalam pelanggan. Yang pertama, pemahaman kebutuhan. Konselor melakukan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua, fokus pada kepuasan pelanggan. Untuk harapan pelanggan dalam bertujuan untuk berorientasi pada pelanggan, fokus bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, komunikasi efektif, yaitu berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan dan membantu memahami dalam mengatasi masalah yang dihadapi untuk mendapatkan umpan balik berharga untuk meningkatkan kualitas. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi untuk memuaskan, membantu dalam berkonselor melakukan perbaikan dan sesuai yang diperlukan untuk mengatasi layanan yang optimal. Untuk sebab ketiga dari bab konseling kewirausahaan adalah tujuan kewirausahaan. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama adalah menciptakan nilai Kewirausahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, pemilik, bisnis, dan masyarakat keseluruhan. Nilai bagi pelanggan adalah dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka pengusaha atau perusahaan berusaha mengembangkan produk atau layanan yang relevan, sesuai, dan bermanfaat. Sedangkan nilai bagi pemilik bisnis adalah dari hasil penjualan, maka akan dianalisis seberapa besar kebutuhan masyarakat serta hasil yang didapatkan atau keuntungan. Yang ketiga adalah nilai bagi masyarakat keseluruhan. Selain pelanggan yang sudah ditargetkan kebutuhannya, usaha atau hasil usaha yang dibuat dapat memunculkan minat bagi seluruh masyarakat. Untuk tujuan kedua adalah perusahaan sebagai pertumbuhan ekonomi. Semakin banyaknya kebutuhan yang dikelola, maka akan semakin banyak kebutuhan barang atau jasa, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak juga agar hasilnya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan, yaitu perusahaan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Selanjutnya, kewirausahaan bisnis melibatkan proses pendirian, pengelolaan, dan pengembangan bisnis baru atau usaha kecil dan menengah, yaitu UKM. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek utama kewirausahaan bisnis. Yang pertama, pendirian bisnis baru. Yang kedua, pengelolaan bisnis. Yang ketiga, pengembangan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kewirausahaan yang kedua, yaitu kewirausahaan sosial, menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan tujuan-tujuan sosial atau lingkungan dengan fokus pada solusi bagi masalah-masalah sosial. Kewirausahaan sosial adalah proses seorang wirausaha dalam mengenali masalah sosial dan mencapai perubahan sosial menggunakan prinsip-prinsip, proses, dan operasi kewirausahaan sosial, menggabungkan bisnis tradisional dengan dampak sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Dalam konteks konseling kewirausahaan, pemahaman tentang kewirausahaan sosial dapat memberikan wawasan yang berharga. Berikut beberapa poin yang relevan. Yang pertama adalah pemahaman masalah sosial, inovasi solusi, kesadaran lingkungan, dan yang terakhir adalah kemitraan dan jaringan. Ingat bahwa kewirausahaan sosial bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konseling, membantu calon wirausaha menemukan keseimbangan antara tujuan sosial dan keberlanjutan bisnis adalah hal yang penting. Prinsip yang ketiga adalah
kewirausahaan teknologi memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau meningkatkan proses bisnis yang ada. Kewirausahaan teknologi adalah konsep yang menggabungkan teknologi dengan kewirausahaan untuk menciptakan inovasi dan pertumbuhan bisnis. Dalam era digital yang semakin maju, teknologi itu menjadi faktor pendorong utama dalam dunia bisnis. Berikut beberapa poin yang relevan dalam konteks konseling kewirausahaan. Yang pertama adalah keahlian teknologi. Seorang wirausaha teknologi harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi terkini. Yang kedua adalah inovasi. Kewirausahaan teknologi berhubungan erat dengan inovasi. Yang selanjutnya adalah semangat kewirausahaan. Wirausaha teknologi harus memiliki semangat kewirausahaan yang kuat. Yang keempat adalah jaringan dan kolaborasi. Kewirausahaan teknologi sering melibatkan kerjasama dengan orang lain dalam industri. Dalam dunia digital, teknologi memberikan sumber daya luas bagi para wirausahawan. Pengumpulan data terbuka, konten, kode, dan layanan yang berkembang secara eksponensial, serta kontribusi online dari pengguna dan komunitas di seluruh dunia. Semuanya dapat dimanfaatkan. Kewirausahaan teknologi memungkinkan usaha itu menjadi lebih efektif dan terhubung dengan masyarakat yang melek digital.